langsung buka kan balkonnya. Mahasiswa ini lupa kalau dia barusan habis diikutin. Pas dibuka, dia ngeliat ada ibu-ibu tadi yang ngikutin dia lagi terbang sambil cekikikan ke arah pintu balkon dia. Mozart Radio, Episode 5 presents Zen, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di podcast Boulevardio dengan aku Stephanie Dan aku Shelly. yang akan nemenin waktu kalian dengan topik yang bakal bikin penasaran dan merinding. Yap, topik kali ini adalah topik baru nih Bozen. Setelah kita berkutat dengan masa mencekam ujian offline di ITB, kita bakal masuk ke topik yang gak kalah mencekam juga. Ya, horor di Bandung guys. Nah, udah penasaran belum nih Bolzen? Kira-kira semerinding apa sih kisah horor yang pernah dialami oleh anak-anak ITB? Gak lama-lama kali ya, karena udah merinding nih rasanya guys. By the way, beberapa cerita ini diambil dari beberapa sumber, termasuk dari beberapa orang terdekat. So, langsung aja kali ya kita mulai dari cerita horor pertama. Semenyeramkan apa sih mereka? Sikat Steph. Oke, cerita pertama datang dari anonim. Katanya, jadi waktu itu aku lagi jalan pulang dari kosan temen ke apartemen tempat aku tinggal. Nah, waktu itu lagi tengah malam, jam 12, dan aku mutusin buat jalan kaki karena jaraknya itu jauh. Malam itu jalan lagi sepi banget karena enggak. Jadi, selama di jalan, aku sambil call bareng pacar aku karena aku pikir kalau ada sesuatu yang terjadi selama aku jalan pulang tengah malam, bakal ada temen yang tahu dan bisa bantuin aku. Nah, jadi pas aku jalan sambil call itu, sebelum nyampe di pertigaan Cisitu, tiba-tiba ada yang tepuk tangan dan terdengar suaranya ada di belakang aku. Aku kira itu orang gila atau ojek iseng malam-malam. Jadi aku muter hadap belakang berniat nantangin. Siapa sih? Ngapain sih nepuk malam-malam? Ternyata yang aku lihat adalah seorang wanita berdiri di salah satu pohon di belakang. Dia pakai baju koyak acak-acakan. Kelihatan kayak kumuh karena bajunya kelihatan coklat kehitaman di bawah lampu jalan di malam hari. Lalu tiba-tiba dia ngomong berhitung. 1, 2, 3. Aku lalu jalan cepat buat menghindar. Tapi pas aku jalan, aku ngeliat bayangan di jalanan ada aku yang lagi jalan cepat dan bayangan lain tangan kayak mau ngurur ke arah aku. Jadi aku makin lari sambil ngomong di call karena nggak tahu itu apa. Lalu pas lari ada Mas Ojo ngomong, Teh, lari-lari malam-malam. Lalu aku nengok ke belakang dan ternyata nggak ada apa-apa. Setelah itu aku pulang dan besoknya aku demam. Itu cerita paling diingat selama di Bandung dikejar kuntilanak. Menurut kamu ceritanya gimana nih, Shell? Menurut aku sih kayak serem gitu loh. Masa kemarinnya habis dikejar kuntilanak besoknya demam sih? Itu serem banget sih. Jadi kebetulan tuh aku emang dulu sempet ngekos di Cisitu kan. Dan kalau pulang malam-malam lewat Cisitu tuh emang serem banget gitu. Jadi emang harus hati-hati banget sih buat Bolzen yang tinggal di daerah Cisitu. Serem banget ya, soalnya kalau di daerah aku nih, Shell, aku kan tinggalnya di Tubis ya. Aku pernah nih pulang malam tapi kayak gak kenapa-napa gitu loh. Jadi ngebaca ini kayak, ya ampun jadi karena di Tubis juga banyak orang lewat kan ya. Iya sih bener. Ya, kalau di Cisitu tuh daerah mahasiswa banget dan kayak malam-malam juga mahasiswa jarang yang kayak lewat gitu kan. Kalau di Tubis kan masih banyak yang ojek lah, terus jualan apalah, ya kan. Jujur sih agak merinding itu karena aku pernah tinggal di Cisitu. Jadi kayak gak bisa ngebayangin kalau aku sendiri yang ngerasain itu gitu. Iya sih, ini kata aku Bolzen yang habis nonton pasti kayak langsung merinding deh kalau mau balik di situ, Shell. Iya, banget GWS untuk Mbak atau Mas Anon ya. Iya bener banget, semoga dia gak pernah ngalamin cerita horor kalau balik malam-malam lagi ya di situ. Ya,
Nah, Lebih langsung enak. aja kali Isya lanjut ke cerita kedua. Soalnya kayaknya nih Boleh Oke. udah pada penasaran ada cerita horor apa lagi. Selanjutnya nih, oke kita masuk ke cerita horor versi anak asrama Jatinangor. Wah, serem apa sih asrama kita yang satu ini? Ternyata lumayan banyak guys cerita dari asrama Nangor. Cuma kita baca beberapa aja kali ya kali ini. Oke, kata si Anon nih, singkat cerita aja sih, cuman aku udah lupa-lupa inget sama ceritanya. Jadi di Nangor ada mahasiswa yang abis nge-lab gitu malam-malam, mau balik ke asrama. Nah, pas lagi perjalanan ke asramanya tuh, dia ngerasa gak enak banget kan. Pas ngeliat ke belakang, ternyata ada yang ngikutin. Dia langsung lari ke kamarnya cepet-cepet. Ini sosoknya kayak ibu-ibu gitu, rambutnya panjang, bajunya putih. Pas udah nyampe kamar, dia ngerasa aman gitu kan. Ngerasa udah gak diikutin. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu balkonnya. Posisi kamar dia itu di lantai 3 atau 4 gitu. Tanpa pikir panjang, dia langsung buka kan balkonnya. Mahasiswa ini lupa kalau dia barusan habis diikutin. Pas dibuka, dia ngeliat ada ibu-ibu tadi yang ngikutin dia, lagi terbang sambil cekikikan ke arah pintu balkon dia. Mahasiswanya langsung ketakutan banget dan nutup pintu balkon. Setelah kejadian itu, dia nggak pernah mau nge-lab sampai malam lagi. Wow, ini cerita kedua dan hantunya cewek lagi. Bener. Ya. Dan kelihatannya ibu-ibu lagi ya, karena kesannya yang hantu pertama juga ibu-ibu kan ya, Syar. Iya. Dan ini kayaknya ibu-ibunya cukup baik ya, kayak seakan-akan mau ngiketin si mahasiswanya nih, lo jangan nge-lab malam-malam. Bener banget ya, sama sih kayak jangan nge-lab malam-malam kalau nggak mau ketemu aku gitu ya, Syar. Iya, bener banget. Nih buat anak teknik kayaknya pasti pada relate banget ya, Syar. Kan nanti pasti Iya. kalau udah offline apalagi bakal sering nih nge-lab sampai malam. Yang ini wajib kenalan dulu sih. Iya bener, jangan diganggu ya. Iya. Intinya Oke mah deh. ya, walau nge-lab malam-malam hati-hati ya, Syar. Kalau bisa Hati-hati berdua ya banget. bareng temen gitu. Apalagi Jatinangor nih denger-denger kayak agak sepi gitu kan ya. Bener-bener. Siang Lebih aja sepi sepi kayaknya. gimana malam. Iya Untungnya bener si banget. mahasiswa ini diikutin ibu-ibunya, jadi nggak kesepian. Ya mungkin ibu-ibunya mau nemenin dia ya balik. Iya, bener banget, Steph. Mungkin lanjut aja kali ya ke konten ketiga kita nih. Gimana, Steph, ceritanya? Oke. Jadi cerita ketiga ini masih dari asrama Nangor loh guys. Emangnya serem banget kayaknya cerita dari asrama Nangor itu. Sampai banyak banget yang masuk ke Boulevard nih. Nah, ini juga masih dari anonim. Katanya, di sini aku mau ceritain beberapa kejadian yang menurut aku janggal dan agak sedikit mengganggu selama aku di asrama. Tapi, sebelum semua itu, aku mau kasih tahu dulu kondisi asramanya dan juga posisi kamarku. Asrama aku ada di daerah yang terbilang dikelilingi oleh hutan dan jauh dari pemukiman. Terus, di sana ada 4 gedung yang dipakai. Nah, aku tinggal di gedung paling ujung yang deket banget ke hutan, yaitu gedung 4. Dan aku ada di lantai paling atas, yaitu lantai 5. Dan posisinya ada di satu kamar sebelum ujung, yaitu kamar 11. Nah, kamarku juga menghadap ke gedung 3, bukan menghadap ke hutan. Oke, lanjut. Aku mulai dari sini. Waktu itu, kejadiannya masih awal-awal masuk asrama. Aku dan teman-temanku lagi nginep di kamar aku malam itu. Oh iya, FYI, bahwa periode itu tiap kamar asrama hanya dihuni oleh satu orang dan sebenarnya ada aturan yang melarang kita buat nginep di kamar yang lain. Tapi karena waktu itu emang masih awal-awal asrama, jadi aturannya nggak begitu ketat. Makanya kita berani buat nginep gitu. Nah lanjut, makin malam bahasan kita makin kemana-mana. Dan akhirnya bahas kejadian-kejadian horor yang pernah kita alamin. Sampai akhirnya kita semua ketiduran. Besoknya aku nginep di Bandung di rumah saudara. So, kamar itu aku kosongin. Baru malam selanjutnya, aku isi kamar itu. Aku tidur sendiri di kasur yang ada di ujung dekat jendela yang ngarah ke gedung 3.
Dan depan kasur aku itu ada lemari baju yang atasnya lumayan tinggi tapi ada space gitu. Nah, malam itu ada kejadian di mana aku ngalamin ketindihan dan pas ketindihan itu aku sempat sadar dan buka mata. Pas aku buka mata, posisinya aku langsung tatap-tatapan sama space kosong yang ada di atas lemari itu. Yang mana di atas lemari itu ada sosok perempuan yang rambutnya panjang banget sampai ke bawah. Terus pakai baju putih. Spontan, aku langsung balik badan jadi tengkurap dan maksain buat tidur lagi. Sekitar 1 atau 2 minggu dari kejadian itu, aku ke Bandung lagi. Dan kamar itu memang aku kosongin lagi. Pas hari H di mana aku pulang ke asrama, aku datang pas Isya. Tapi aku nggak langsung ke kamar karena mager. Jadi aku ke Selasa gedung 1 karena ada teman-teman yang lagi ngumpul. Tiba-tiba jam 8 malam, ada teman aku chat. Kok kamarmu gelap? Tapi pas aku ketok-ketok, ada suara orang bangun dari kasur. Pas diketok-ketok lagi, aku dengar suara orang buka pintu keras banget. Kamu lagi marah ya? Karena kaget, aku spontan jawab, jangan bercanda kamu. Orang aku belum masuk kamar, dari tadi aku di Selasa gedung 1. Seketika, aku langsung merinding dan teringat sama kejadian tempo hari pas aku ketindihan. Gak lama teman aku yang chat tadi datang berdua dan mereka ceritain kejadiannya. Aku beneran gak percaya sebenarnya sama dia. Tapi karena dia yakin banget dan ternyata dia kesana berdua, jadi ada saksinya. So, aku jadi percaya, kayaknya emang ada penunggunya deh. Selain itu, sama aku di asrama emang suka tidur larut malam sekitar jam 1 atau jam 2. Entah itu karena tugas atau lain hal. Aku sering banget dengar suara orang tiba-tiba rame jam segitu. Dimana ramenya itu kayak ada cewek dan cowok berbau gitu. Dan suaranya ada di samping banget jendela kamarku. Padahal kamar aku ada di lantai 5 dan aturan jam malam di asrama itu cuma sampai jam 11 malam. Pasti jam segitu udah diusir satpam. Kejadian lainnya adalah aku pernah mimpi meluk perempuan dan ternyata pas aku sempat kebangun malam itu, aku lihat lagi meluk perempuan yang cuma setengah badan. Spontan aku langsung merem dan tarik kedua tangan aku. Terus langsung balik badan. Aku yakin sama kejadian itu karena bantal aku posisinya ada di kepala. Bantal guling aku udah rusak dan aku di kasur sebelah ujung. Yang posisi kasurnya itu, aku kendengin tiga-tiganya jadi lebih luas. Oh iya, ada nih kejadian yang lain di mana teman-teman aku nginep di kamar aku. Waktu itu, dan aku berdua sama teman aku iseng begadang. Aku dan teman aku dengar suara ketukan kayu. Kayak tukang bakso yang suaranya itu makin jauh dan muter gitu. Pernah juga pas begadang sama teman yang lain, kita berdua dengar suara barang jatuh dari kamar sebelah. Padahal waktu itu orangnya lagi nggak ada di kamar, karena lagi pulang kampung. Oh iya, kejadian di atas pernah aku ceritain ke teman-teman asramaku yang lain. Dan ternyata beberapa dari mereka ngalamin hal yang sama. Bahkan ada yang ngalamin kejadian yang menurut aku lebih serem. Mungkin segitu dulu cerita dari aku. Sebenarnya ada kejadian-kejadian lain, tapi kan aku lupa dan waktunya mepet. So, kalau ada kesempatan lain, aku bakal ceritain. Thanks udah baca. Ya ampun, Yasha. Cerita yang ketiga ini juga nggak kalah horornya dari cerita yang pertama sama kedua. Kayak bayangin kamu bangun malam-malam, nih tiba-tiba lihat ada cewek gitu di sebelah kamu. Iya, ini udah berasa masuk kayak ke dunia lain ya, ceritanya agak banyak horornya gitu. Iya, ini mah udah over deh horornya, Syar. Kayak pertama lihat di atas lemari, tiba-tiba lihat di sebelah kasur lagi meluk lagi cuma setengah badan. Duh, nggak bisa bayangin. Kalau didengar-dengar nih, hantunya di sini ada 2 ya, dan cewek lagi nih. Nah, kayaknya emang yang paling penting di TB tuh cewek ya, Syar. Iya, ini sejauh ini udah hantu keempat cewek semua ya.
Mantap banget. Coba kita dengar kali ya share cerita yang keempat tuh gimana sih? Apa hantunya cewek atau cowok? Oke deh, cerita selanjutnya nih guys. Mungkin gak kalah serem kali ya, kita dapatnya dari ITB Fest nih. Wah, di ITB Fest cerita seremnya gak soal ujian di ITB juga. Tapi model serem kayak gini juga ada ternyata ya. Oke nih, lanjut aja ya. Dulu pas mau diklat mentor OSKM, aku harus ke kosan. Saat itu kondisinya lagi libur semester. Wah, sama nih. Seperti biasa, sebelum masuk kosan, aku ke rumah bapak kosan buat ngasih kabar kalau aku lagi di kosan. Terus aku tanya ke si bapak kosan, "Pak, yang di kosan ada siapa aja?" Bapaknya jawab, "Oh, cuma Neng aja. Kemarin udah pada pulang kampung." Dijawab lagi, "Oh gitu ya Pak. Yaudah deh Pak, saya masuk ke kosan dulu ya." Terus dijawab lagi, "Mangga Neng." Aku langsung masuk kosan. Seperti biasa, sebelum istirahat aku beres-beres kamar dan mandi. Apesnya, aku kamar mandinya di luar, bukan di dalam kamar. Suasana kosanku ini emang agak creepy. Banyak lukisan, dari lukisan buah-buahan sampai lukisan manusia. Namun saat menuju kamar mandi, belum ada yang aneh, cuman ya sepi. Setelah mandi, aku langsung masuk ke kamar. Malam pun tiba. Saat itu pukul 21.30, aku mulai ngantuk. Saat ingin memejamkan mata, tiba-tiba aku mendengar suara alarm denting piano dari kamar sebelah. Awalnya aku gak gubris, tapi lama-lama aku sadar. Kan aku doang yang di kosan. Alarmnya masih bunyi. Aku panik, berusaha untuk memejamkan mata aja, biar cepat tidur dan sengaja nahan pipis. Akhirnya aku tertidur. Bunyi alarmnya kayak dari HP gitu loh. Kan gak mungkin kalau orang ninggalin HP di kosan. Apalagi zaman sekarang pasti orang bawa HP kemana-mana. Wah, kali ini kayaknya hantunya gak tahu ya jenisnya kayak apa. Iya benar. Cuman kayak karena latarnya di kosan banget nih, aku jadi takut sih Steph. Kayak, gimana kalau aku di Bandung yang jadi kayak gitu. Iya ya, kayaknya habis ini aku bakal overthinking deh, Sya. Kayak setiap kali dengar suara alarm aku bakal ngebayanginnya kayak gini deh. Padahal Bener bisa banget. aja itu punya orang. Cuman aku kadang juga sering denger sih kayak suara-suara aneh dari luar kosan aku. Cuma kayak ini relate sih ke aku dan aku kayak gak gubris. Cuma ya agak bikin merinding gitu sih Steph. Kalau kamu pernah gak Steph? Aku gak pernah sih ya, Sya, dengar suara-suara aneh di kosan aku kebetulan gitu. Jadi ya puji Ya, Tuhan aman lah gitu. perlu disyukuri keadaan kayak gitu ya. Iya bener, jadi gak serem sendiri deh. Iya bener banget Steph. Nah, tapi sayangnya cerita horor kita cuma ada 4 ya, Sya. Udah habis nih. Iya nih. Karena kita juga kemakan waktu kali ya Steph. Iya benar, mungkin lain kali kita bisa kali sharing-sharing lagi cerita-cerita horor. Boleh Nah, banget nih. gimana nih Bozen? Menurut kalian cerita horor dari anak-anak ITB bikin merinding apa bisa aja nih? Kalau aku sih merinding banget deh. Tadi sampai-sampai kayak bulu-bulu tangan aku sampai naik semua nih. Berasa banget kayak aku lagi ngerasain langsung deh di tempat kejadian. Tapi apa nih kira-kira yang bisa kita ambil dari cerita-cerita tadi, Syar? Menurut aku sih ya, emang walaupun kita gak percaya, tapi kejadian kayak gitu gak mungkin bisa dihindari gak sih Steph? Benar. Jadi banyak-banyak ibadah dan berdoa kali ya. Dan jangan sering pulang malam nih Bozen. Apalagi yang suka nge-lab sampai malam, nanti didatengin tiba-tiba ya kan. Dan kalau mau balik emang kepaksa banget malam, mending bareng teman ya, Shell, jangan sendiri. Bener banget. So guys, apapun itu tetap hati-hati ya. And last, see you next time. See you next time, Bozen. Buat Bola Radio, episode 5 ini sampai sini dulu ya. Boulevard Radio, Episode 5. Go listen on Spotify, IGTV, and YouTube Boulevardio. And don't forget to like, comment, and share. Thank you. See you next episode.